Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep teori antrian, sistem, struktur, dan modal teori antrian. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Raffi Dimas Indrawan, NIM 160, kemudian ada teman saya Rahmat Fili, NIM 155, ada Kurniawi Distianingsih, NIM 157, ada Amanatul Hidayah, NIM 158, kemudian ada Indah Khairunisa, NIM 161, yang terakhir ada Hardi Akbar Pratama, NIM 333. Langsung saja kita masuki materi. Yang pertama yaitu konsep teori antrian. Antrian merupakan suatu kejadian yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Menunggu di depan loket untuk mendapatkan tiket kereta api atau tiket bioskop, pada pintu jalan tol, pada bank, pada kasir, supermarket, dan situasi-situasi yang lain sering ditemui. Studi tentang antrian bukan merupakan hal yang baru. Teori tentang antrian ditemukan dan dikembangkan oleh A.K. Erlang, seorang insinyur dari Denmark yang bekerja pada perusahaan telepon di Copenhagen pada tahun 1910. Erlang melakukan eksperimen tentang fluktuasi permintaan fasilitas telepon yang berhubungan dengan automatic dialing equipment, yaitu peralatan penyambungan telepon secara otomatis. Dalam waktu-waktu yang sibuk, operator sangat kewalahan untuk melayani para penelpon secepatnya, sehingga para penelpon terus antri menunggu giliran. Mungkin cukup lama. Persoalan aslinya, Erlang hanya memerlukan perhitungan keterlambatan atau delay dari seorang operator. Kemudian pada tahun 1917, penelitian dilanjutkan untuk menghitung kesibukan berapa operator. Dalam periode ini, Erlang menerbitkan bukunya yang terkenal berjudul Solution of Some Problems in the Theory or Probabilities of Significance in Automatic Telephone Exchange. Baru setelah Perang Dunia Kedua, hasil penelitian Erlang diperluas penggunaannya antara lain dalam teori antrian dalam Supranto tahun 1987. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Amanatul Hidayah. Selanjutnya, konsep teori antrian. Menurut Siagian, antrian ialah suatu garis tunggu dari nasabah atau satuan yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayan atau fasilitas layanan. Pada umumnya, sistem antrian dapat diklasifikasikan menjadi sistem yang berbeda-beda, di mana teori antrian dan simulasi sering ditetapkan secara luas. Klasifikasi menurut Hailer dan Lieberman adalah sebagai berikut. 1. Sistem pelayanan komersial. 2. Sistem pelayanan bisnis industri. 3. Sistem pelayanan transportasi. 4. Sistem pelayanan sosial. Sistem antrian. Ada 3 komponen dalam sistem antrian, yaitu 1. Populasi dan cara kedatangan pelanggan datang ke dalam sistem populasi yang akan dilayani atau calling population. Setiap masalah antrian melibatkan kedatangan, misalnya orang, mobil, panggilan telepon untuk dilayani, dan lain-lain. Secara umum, formula garis tunggu antrian memerlukan informasi tingkat kedatangan unit per periode waktu atau arrival rate. Distribusi kedatangan bisa teratur tetap dalam satu periode, artinya kedatangan unit atau pelanggan dalam antrian dengan unit atau pelanggan berikutnya memiliki periode waktu yang sama. Yang kedua, sistem pelayanan, garis tunggu atau baris tunggu dan ketersediaan pelayanan. Yang ketiga, kondisi pelanggan saat keluar sistem. Populasi dan kedatangan pelanggan. Populasi yang akan dilayani atau calling population
Setiap masalah antrian melibatkan kedatangan, misalnya orang, mobil, panggilan telepon, untuk dilayani dan lain-lain. Unsur ini sering dinamakan proses input. Kemudian ada pola kedatangan. Kedatangan unit atau pelanggan dalam sistem antrian untuk beberapa kasus dapat dikendalikan. Misalnya, kedatangan dikendalikan dengan cara memberikan potongan pada hari-hari tertentu yang sepi dengan maksud menggiring pelanggan untuk datang pada jam sepi. Pelanggan tergiring datang pada hari lain yang lebih murah. Selanjutnya, jumlah unit atau pelanggan yang datang. Kedatangan tunggal atau dengan kata lain satu kali kedatangan bisa saja hanya terdiri dari satu unit atau satu pelanggan. Namun demikian, bisa saja dalam satu kali kedatangan terdiri dari banyak unit yang disebut batch arrivals. Misalnya kedatangan undangan di 5 acara pesta di sebuah restoran. Kemudian tingkat kesabaran. Tingkat kesabaran pelanggan dalam antrian dikelompokkan menjadi 2, yakni kedatangan yang sabar, yaitu seseorang yang bersedia menunggu hingga dilayani terlepas apakah mereka menunjukkan perilaku tidak sabar seperti menggerutu atau mengomel tetapi tetap menunggu dalam antrian. Kedatangan yang tidak sabar. Kedatangan yang tidak sabar dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu pertama, orang yang datang melihat-lihat fasilitas layanan dan panjang antrian lalu memutuskan meninggalkan sistem. Kedua, kategori yang kedua adalah orang yang datang melihat fasilitas layanan, bergabung dalam antrian, dan untuk beberapa lama kemudian meninggalkan sistem. Selanjutnya, distribusi kedatangan. Secara umum, formula garis tunggu antrian memerlukan informasi tingkat kedatangan unit per periode waktu atau arrival rate. Distribusi kedatangan bisa teratur sampai tetap dalam satu periode. Artinya, kedatangan unit atau pelanggan dalam antrian dengan unit pelanggan berikutnya memiliki periode waktu yang sama. Jika kedatangan mengikuti distribusi Poisson, dapat ditunjukkan secara matematis bahwa waktu antar kedatangan akan terdistribusi sesuai dengan distribusi eksponensial. Ya, selanjutnya ada sistem pelayanan antrian. A. Garis antrian atau baris tunggu dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti panjang kapasitas antrian, jumlah antrian, disiplin antrian, struktur antrian. Struktur antrian terdiri dari bentuk model umum 1, garis miring 2, garis miring 3, garis miring 4. 1 yaitu tingkat kedatangan, 2 tingkat pelayanan, 3 jumlah fasilitas pelayanan, 4 besarnya populasi. Lalu ada model struktur antrian. Ada 4 model struktur antrian dasar yang umum terjadi dalam seluruh sistem antrian. Yang pertama single channel, single pass. Single channel berarti hanya ada satu jalur yang memasuki sistem pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan. Single pass berarti hanya ada satu pelayanan. Yang kedua, single channel, multipass. Istilah multipass menunjukkan ada 2 atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan atau dalam pass sebagai contoh pencucian mobil. Baik, saya Kurniawi Distaningsi akan menjelaskan materi tentang model struktur antrian. Pada poin ketiga ini, multi-channel single pass yang terjadi kapan saja dan di mana saja, serta terdapat 2 atau lebih fasilitas pelayanan yang dialiri oleh aliran tunggal. Contoh di sini itu antrian pada teller sebuah bank. Pada bagian yang teman-teman semua lihat, itu terdapat suatu antrian yang terhubungkan pada fasilitas pelayanan jenis 1 dan jenis 2. Nah, dalam satu bank tersebut itu kan pasti terdapat beberapa jenis pelayanan yang ditawarkan, entah itu di CS ataupun ke teller-teller pada umumnya. Seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada multi-channel multi-pass. Contoh di sini itu ada registrasi para mahasiswa di universitas, pelayanan pada pasien di rumah sakit, mulai dari pendaftaran, diagnosa, penyembuhan, sampai pembayaran. Jadi di sini itu sistem-sistem ini itu mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahapnya. Jadi lebih kompleks seperti itu. Untuk selanjutnya ada ketersediaan pelayanan. Terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan dalam mekanisme pelayanan. Yang pertama, ketersediaan pelayanan, kapasitas pelayanan, dan karakteristik waktu pelayanan atau lamanya pelayanan. Yang pertama, tersedianya pelayanan.
Mekanisme pelayanan tidak selalu tersedia untuk setiap saat. Misalnya pada pertunjukan bioskop, tiket penjualan karcis hanya dibuka pada waktu tertentu antara satu pertunjukan dengan pertunjukan berikutnya. Sehingga pada saat loket ditutup, mekanisme pelayanan akan terhenti dan petugas pelayanan akan beristirahat. Untuk yang selanjutnya ada kapasitas pelayanan. Kapasitas pelayanan diukur berdasarkan jumlah langganan yang dapat dilayani secara bersama-sama. Kapasitas pelayanan tidak selalu sama untuk setiap saat, tetapi ada yang tetap, ada juga yang berubah-ubah. Oleh karena itu, fasilitas pelayanan atau mekanisme pelayanan dapat terdiri dari satu atau lebih pelayan, bahkan terdapat satu atau lebih fasilitas pelayanan. Tiap-tiap fasilitas pelayanan kadang-kadang itu disebut sebagai saluran atau channel. Contohnya itu di jalan tol terdapat beberapa pintu tol. Kemudian ada pada penjualan tiket di gedung bioskop. Fasilitas yang mempunyai satu aliran tersebut disebut saluran tunggal atau sistem pelayanan tunggal. Dan fasilitas yang memiliki lebih dari satu saluran disebut saluran ganda atau pelayanan ganda. Yang terakhir itu ada karakteristik waktu pelayanan atau lamanya pelayanan. Lamanya pelayanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk melayani seorang langganan atau satu satuan per orangnya seperti itu. Ini dilakukan harus dinyatakan secara pasti. Oleh karena itu, waktu pelayanan boleh tetap dari waktu ke waktu untuk semua pelanggan atau bisa juga berupa variabel acak. Umumnya untuk keperluan analisis, waktu pelayanan dianggap sebagai variabel acak yang terpencar secara bebas dan sama serta tidak tergantung pada waktu kedatangan dan dapat diasumsikan mengikuti distribusi eksponensial. Kemudian materi tersebut akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Exit. Setelah pelanggan dilayani, ada dua orang kemungkinan kondisi pelanggan ini keluar sistem. Yang pertama adalah pelanggan mungkin kembali ke populasi sumber dan mengantri lagi. Misalnya sebuah mesin setelah mendapat perawatan servis dan dioperasikan lagi, namun ternyata mesin tersebut rusak lagi. Yang kedua adalah pelanggan hanya kemungkinan kecil untuk mendapatkan pelayanan ulang. Misalnya sebuah mesin mendapat perbaikan menyeluruh atau modifikasi sehingga kemungkinan kecil mesin tersebut dalam waktu dekat untuk rusak lagi. Perilaku biaya antrian. Ada dua jenis biaya yang timbul, yaitu biaya karena orang mengantri dan di sisi lain biaya karena menambah fasilitas layanan. Biaya yang terjadi karena orang mengantri antara lain berupa waktu yang hilang karena menunggu, sementara biaya menambah fasilitas layanan berupa penambahan fasilitas layanan serta gaji tenaga kerja yang memberi pelayanan. Tujuan dari sistem antrian adalah meminimalkan biaya total, yaitu biaya yang karena mengantri dan biaya karena menambah fasilitas layanan. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami minta maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.